Sayup-sayup itu denger satu lagu yang melodinya itu khas banget gitu ya. Suara saksofon. Kan nama aslinya bukan George Michael sebetulnya, dia orang keturunan Yunani. Salah satu atraksi yang terkenal itu katanya pakai shuttlecock Shuttlecock bulu tangkis. bulu tangkis. Album pertama itu Wham Rap, Young Guns itu dua-duanya adalah lagu rap sebetulnya. Mereka jadi duo juga. Pepsi and Shirley. 7 atau 8. 7 atau 8. Ya. Itu 6 katanya nomor 1 di US semua itu. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu, menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Selamat gini hari, gue Exki dan temen gue Pak Lur Lebong. kali ini retro guest kita. Langsung aja. Nama? Oki siapa? Oki Rinaldi, Alias? Hongki Binaldi, Andreas? Hongki The Binals. Oh, banyak banget tadi. Oke, nggak apa-apa. Cukup 3 aja. Kadang-kadang juga disebut. Wow, maksudnya gue tuh mau aliasnya siapa yang lu fansin itu? Ya udah nggak apa-apa. Terus Ki, ayo. Ini ngomongin lo. Oke, selamat datang. Ya kita ngobrol ya. Kita Oke, mari. ngobrol era retro deh. Mas Oki lahir di Surabaya. Jawa Timur ya. Surabaya. Ini apa? Dulu tuh apa ya? Kalau di Surabaya tuh tahun-tahun 70, 80, 90 tuh apa yang paling Mas Oki ingat? Kalau sebetulnya gini, kalau saya tuh dari Surabaya itu nggak lama langsung dibawa ke Malang. Jadi dari kecil sampai lulus S1 lah itu di Malang. Iya. Udah ngalam ya. Betul sekali. Yang berkesan tuh apa tuh Mas waktu tahun-tahun Kalau tahun 80-an 80-an ya pasti musiknya ya. Jadi ada beberapa band yang memang saya sangat suka gitu ya. Kalau di Malang tuh kalau tahun 80-an tuh gimana sih lifestyle-nya tuh udah benar-benar anak-anak kayak Mas zaman itu ngikutin kayak zaman-zaman new wave dandanannya dan sebagainya atau lifestyle-nya udah ngikutin udah, kayak gitu. Sama. Iya, jadi kalau mungkin tahun 80-an itu dulu ada jenis contohnya ya, duran-duran itu kan ngetop juga. Jadi banyak fashionnya mereka yang dicontoh juga, yang contoh mungkin kalau masih ingat jaket yang panjang nih segini, yang freeway, mantel. Overcoat atau apa. Ada satu merek yang terkenal lah waktu itu ya, itu banyak dipakai juga. Okay. Terus tapi nggak tebel ya? Enggak, itu dari. Terus sepatu yang belakangnya diinjak tuh, sepatu sepatu injek. Iya, sepatu injek. Iya. Seperti itu. Contoh itu. Terus Mas Oki sendiri dulu waktu tahun 80-an tuh masih SD atau udah SMP? Kalau sebetulnya ya antara SD mau ke SMP sih kalau 80. Ya zamannya sepatu injek itu. Itu SMA. Oh, SMA. SMP ke SMA. Okay. Jadi zamannya sepatu injek itu kalau saya nggak salah ingat mulai mungkin 85 ke atas ya, sekitar itulah. 85 sampai 87 mungkin ya. Awalnya tertarik untuk jadi penyanyi itu gimana ceritanya? Apa dari kecil emang udah suka nyanyi atau gimana? Belum. Jadi mungkin ceritanya agak jauh ya ke belakang. Jadi waktu dari SD itu kita kan tinggal itu di rumah nenek ya di Malang. Aku tinggalnya di rumah nenek di Malang. Nah di rumah nenek itu dibuat kos-kosan. Salah satu kos-kosan cowok dan cewek sih. Nah salah satu anak kos di situ yang mungkin waktu itu aku masih SD, dia sudah SMA ya. Dia hobinya itu dengerin Queen. Tiap hari disetelin Queen di rumah itu. Itu SMA SD. Enggak maksudnya. Oh dia SMA kakaknya kuliah soalnya. Jadi kakak adik, kakaknya cewek, adiknya cowok. Yang cowok masih SMA, dia hobinya dengerin Queen. Ya sama klasik rock lainnya sih. Tapi utamanya Queen. Nah ya karena sehari-hari dengerinnya Queen melulu, jadi kita seneng Queen. Tapi itu kira-kira sampai SMP lah. Nah SMP itu mungkin sekitar tahun 83, 84 gitu ya. Itu kalau di Malang itu dulu, ya mungkin di Indonesia juga ya secara keseluruhan. Kalau kita mau lihat band video klip gitu ya, kan MTV belum ada segala TV belum ini. Jadi
kita tuh satu-satunya cara kan nyewa video, nyewa kaset video tuh VHS Betamax itu yang salah satunya top pop top of the pop. Nah di salah satu kalau kebetulan saya punya langganan sering nyewa gitu ya. Salah satunya itu ada satu band yang saya lihat kok lincah banget gitu ya di ini penyanyinya ya terutama salah satunya. Terus rupanya ini grup Wham gitu. Waktu itu mungkin pertama kali nonton lagunya Freedom yang Wham yang pertama ya, Freedom yang 84 kalau nggak salah. Freedom 84. Ya, kelihatannya lincah banget gitu ya di video itu. Jadi menarik banget. Terus aku lihat itu jadi ada semacam keinginan bisa nggak aku jadi penyanyi kayak orang ini gitu. Si George Michael itu waktu itu ya. Tapi ya taunya waktu itu masih lagu itu. Terus nggak lama setelah itu main ke rumah temen, saya itu denger satu lagu yang melodinya itu khas banget gitu ya, suara saksofon. Begitu denger sekali itu langsung nancep gitu ya di kuping. Tapi nggak tahu lagunya apa, belum tahu karena ya nggak bisa, belum internet belum ada segala macam, kita nggak bisa cek kan. Terus lama-lama denger lagi, akhirnya sampai nyewa satu kaset video yang di dalamnya ada lagu itu. Rupanya itu Careless Whisper gitu. Jadi kan terus dilihat-lihat lagi, ini orangnya sama ternyata dengan yang nyanyi Freedom. Sejak itu jadi ngefans lah sama beliau ini gitu dan mengikuti perjalanan musik dan karirnya lah. Kurang lebih seperti jadi itu sejarahnya. Ya. Nah, baru setelah itu, Mas Soki sendiri mulai sering nyanyi itu kapan? Nah, ini juga ceritanya panjang lagi nih, karena begini, waktu SD, SMP, mungkin sampai kuliah ya, itu penampilan saya itu, geek banget. Enggak banget lah gitu, jadi pakai kacamata tebal. Minusnya kan 4,5 sama 5 ya, jadi kacamata udah dari SD itu tebal. Jadi nggak ada keyakinan, nggak ada kepedean terhadap diri sendiri ya, walaupun mungkin sebetulnya secara, ya nggak tahu, suara mungkin masih nyanyi bisa lah gitu ya, walaupun nggak bagus-bagus banget. Terus jadi untuk teman-teman saya itu mulai ngeband yang saya tahu itu di SMA itu ada teman satu kelas ya, dia itu mulai ngeband itu bawain lagu Careless Whisper. Aku mikir kenapa bukan aku yang bawainnya, tapi ada kendalanya karena waktu itu nggak punya kepedean gitu ya, nggak ada kepercayaan diri untuk tampil di depan umum. Baru nyoba tampil pertama itu waktu kuliah, bawain Careless Whisper. Terus apa yang terjadi? Baru bait kedua itu udah lupa syairnya, gemeter di depan panggung. Jadi depan panggung ini masih belum bisa teratasi sampai kuliah. Akhirnya ya waktu udah mulai udah mulai dewasa ya, udah kerja, terus ada tawaran misalnya karena saya bekerja di satu profesi yang kebetulan nggak umum lah di Indonesia, sehingga belum ada pendidikan formalnya. Jadi karena itu ada satu asosiasi profesi kami yang menyediakan pendidikan, dan pengajar-pengajarnya itu ya dari golongan kita juga gitu yang bekerja di profesi yang sama. Nah, salah satu teman itu ada yang nawarin, "Ki, kamu mau nggak bantuin ngajar di pendidikan kita?" Terus belum berani waktu itu, tapi saya paksain harus berani ngajar apapun materinya, karena tahu bahwa ada pemikiran bahwa begitu saya bisa ngajar di depan orang banyak, itu pasti nanti di panggung juga akan timbul kepercayaan diri gitu loh. Jadi artinya aku nggak perlu ya udah nggak jadi penyanyi dulu nggak apa-apa, yang penting latih mental dulu gitu, di depan publik ya. Ya udah gitu ya, seperti istilahnya Pak Lur, mengalir aja gitu. Berarti Omoki nih sama Oki ya, tak celuk sama Oki. Oke. Mas Oki ini zamannya waktu yang pas karaoke itu kan, terus kan ada yang tertarik. Ya itu pas nyanyiin lagu apa itu? Itu jadi gini, kalau ada ceritanya rupanya. Untuk gua nanya. Ya, jadi karaoke itu kan jadi gini, kenal karaoke itu waktu zaman kuliah awalnya ya. Jadi aku punya adik cewekku tuh punya pacar waktu itu, cowoknya itu dia sudah
waktu itu masih kuliah, tapi udah biasa apa ya istilahnya kerja sambilan gitu. Dia jual apa ya, mungkin istilahnya makelar gitu ya. Segala macam dijual lah, jual beli gitu ya. Dia jual beli alat musik, apa pokoknya segala macam yang bisa dijual dan dibeli dia perdagangkan. Karena dia waktu kuliah sudah cari uang sendiri, dia kan banyak duitnya tuh jadi. Tiap malam minggu itu habis ngapelin adikku, terus dia setelah malam jam 9 ke atas dia ngajak kita gitu, ngajak kakaknya, nggak tahu karena nyogok atau tapi Pendekatan ya lah, pendekatan. itu Terus dibawalah ke karaoke sama sepupuku juga. Nah, ya mulai nyanyi di situ kan, terus dia bilang, ya dia seneng lah bawa kita ke sana karena apa ya, waktu itu karaoke-nya yang model hall itu ya, yang ngantri itu loh, bukan yang ruangan ya. Jadi apa? Ini dari di mana? Jakarta. Di Di Malang, masih di Malang. Oke. Nah, terus bawain macam-macam lagu lah, yang George Michael iya, Wham iya, Duran Duran kalau ada, terus Milli Vanilli juga ada, Girl You Know It's True itu. Terus Masih zaman Laserdisc ya? ya zaman Pionir. Yang bagus itu Pionir lagu-lagunya. Milli Vanilli nggak lip sync kan? Enggak, beneran. Nah itu mulai sering nyanyi di situ. Ya. Terus tapi bukan di situ yang ada teman nawarin mulai ngeband. Itu kejadiannya tahun 2000-an. Pas ya udah apa sih kalau orang Malang bilang udah kewut lah, tuwek gitu. Ya. Kita kebetulan lagi kumpul-kumpul gitu sama kakak kelas saya itu, terus dia nyanyi bareng. Nah, waktu itu lagu yang saya nyanyiin sebetulnya bukan dari George Michael, bukan dari Queen, tapi justru dari The Script. The Man Who Can Be Moved. Itu yang saya nyanyiin di karaoke itu, terus dia dengar suara saya, oke juga ya menurut dia gitu ya, ya. Terus udah kamu gabung aja sama kita di band kita. Ya dalam hati seneng banget gitu ya, orang dari dulu cita-citanya memang nyanyi di band gitu ya, tapi nggak kesampaian karena memang nggak ada akses ke sana, dan waktu itu kan seperti saya tadi udah bilang belum ada kepedean segala macam yang waktu itu tahun 2000-an udah muncul. Akhirnya mulai ikut gabung sama band itu, band SMA sebenarnya, band reuni SMA. Tapi sering waktu itu cukup sering reuni tiap tahun, halal bihalal lah, reuni gitu macam-macam, terus mulai sering nyanyi di situ lah. Jadi itu asal usulnya bener-bener mulai agak gitu sering ya? ngeband. Ya. Cuman berarti merasakan dunia panggung itu baru tahun 2000-an ya? Iya, kurang lebih Gitu ya? begitu. Iya. Walaupun sebenarnya ambisinya untuk ke situ udah agak lama ya? Sudah dari tahun 84, 82. Tahun 84, 82 sampai 90 akhirnya tercapai tahun 2000-an. Betul. Ya. Keren banget. Dan terus yang langsung seneng itu ya, bawain lagu-lagu Wham itu ya? Macam-macam. Queen ya, Queen, duluan ya? Wham, Richard Marx segala macam. Oke, sekarang kita ngomong masalah Wham sama George Michael ya. Ini kan kebetulan juga Mas Oki ini penggemar dari Wham, George Michael. Karena Wham itu udah identik dengan George Michael juga. Wham, boleh tahu nggak itu kalau istilahnya gua awam, yang lain-lainnya direkturnya juga awam. Itu Wham tuh terbentuk gimana, siapa aja sih personilnya? Ya. Jadi Wham itu yang saya ingat ya. Ya, yang lupa juga nggak apa-apa. Jadi mereka ini ada dua orang ya, yang pasti George Michael ya. Satu lagi Andrew Ridgeley atau Andy Ridgeley. Mereka itu teman dari SD kalau nggak salah ya. Jadi waktu SD itu si George Michael ini kan nama aslinya bukan George Michael sebetulnya, dia orang keturunan Yunani, Greek ya. Nama keluarganya itu Panayiotou kalau nggak salah. Nama lengkapnya itu Yorgos Kyriakou Panayiotou. Susah banget. Terus dia masuk di SD itu karena dia anak pindahan. Sama teman-temannya mungkin suka semacam dibully atau semacam. Nah yang belain ini adalah si Andrew Ridgeley ini waktu itu, si Andy. Jadi dia jadi bestie gitu lah ya. Kemudian si Andrew ini memang dia model anak atau orang ya, yang dulu itu cita-citanya adalah menjadi star gitu, menjadi bintang gitu. Jadi maunya ngeband, tampil segala macam. Sementara si George Michael ini kebalikannya dulunya ya. Jadi George Michael ini orangnya mungkin lebih introvert, nggak terlalu banyak suka tampil segala macam. Tapi dia melihat si Andy ini sebagai panutannya gitu loh.
Terus bergaul sama si Andy ini ceritanya kan mencuat tampil sebagai bintang segala macam, terus dia ngajakin George Michael ini untuk bikin band. Awalnya kalau bandnya judulnya bukan Wham tapi The Executives ya. Itu mereka bawain lagu-lagu yang aliran ska sebetulnya, bukan pop. Jadi kalau mungkin saya melenceng sedikit ya ke mungkin ada yang nonton film tentang dokumenter tentang Wham yang barusan tampilkan di Netflix itu ada rekaman waktu mereka latihan. Memang lagu-lagunya itu beda banget sama yang yang dirilis waktu mereka udah mulai ngetop. Nah, The Executives itu nggak berhasil. Kemudian mereka tinggal berdua, George Michael sama Andrew Ridgeley, terus mereka sepakat bikin band duo aja gitu ya. Oke, duo ya. Duo. Dan memang tujuannya bikin rekaman, bikin album, mau jadi band gitu ya. Cuman belum ada akses mungkin ya ke jalan seperti itu. Kalau di film itu memang diceritakan bapaknya George Michael ini dia punya restoran ya. Bukan orang pas-pasan gitu ya, maksudnya keluarga mereka itu keluarga yang cukup berada lah. Dua-duanya kan? Dua-duanya, betul. Yang Ya. itu, Bapaknya George Michael ini nggak suka anaknya jadi penyanyi gitu ya. Menurut dia itu nggak masuk akal lah gitu ya. Yang benar tuh ya entah jadi lawyer, jadi dokter atau businessman gitu-gitu. Tapi ya kayaknya histori berbicara lain ya. Akhirnya mereka dapat record deal sama siapa tuh Mark Dean ya kalau nggak salah yang pertama kali. Terus mereka bikin album Fantastic-nya pertama. Tapi di album pertama itu di awal-awal sebetulnya alirannya juga masih banyak rap ya, karena mungkin kalau ingat atau dulu pernah dengar itu lagu-lagu mereka yang ngetop dari album pertama itu Wham Rap, Young Guns itu dua-duanya adalah lagu rap sebetulnya, walaupun rapnya bukan rap yang kayak orang iya, Amerika. agak beda karena rap Inggris lah ya. Dan liriknya itu kebanyakan tentang menolak kemapanan, mendukung nggak usah kerja, happy aja gitu liriknya. Sampai kalau di Wham Rap itu mungkin kalau ada yang dengerin kata liriknya itu mereka ada sebut singkatan DHSS itu ya. Itu ya DHSS gitu. Itu adalah Department of Health and sosial gitu. Jadi kayak yang di luar negeri itu kan ada yang kalau pengangguran bisa daftar terus dapat dapat formulirnya juga. Ya, itulah seperti itu. Sebenarnya itu yang diceritain di lagu itu. Jadi nggak usah kerja karena nganggur aja bisa dapat duit gitu-gitu lah. Tapi ya hidupnya gitu. Kalau yang Guns itu contohnya itu tentang anti kemapanan juga. Menolak pernikahan gitu. Ngapain sih pacaran, happy aja gitu-gitulah. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu yang di album pertama ya. Walaupun di situ juga ada Club Tropicana misalnya. Club Tropicana itu tentang enjoy di hura-hura di klub gitu, clubbing. Itu ada lagi yang Bad Boys. Bad Boys itu juga lagu tentang topiknya masih sama dengan Young Guns sama Wham Rap sih sebetulnya. Jadi kalau di album pertama itu memang yang cukup kental itu adalah rap ya. Dari 3 lagu itu. Walaupun ada juga kalau Club Tropicana kan lagu pop biasa ya. Lalu mungkin ada lagu lain Ya itu kayaknya yang 4 itu yang terkenal ya. Iya itu. Tapi yang jelas tuh yang dari album pertama tuh apa judulnya tadi Fantastic. Album Fantastic. Nah, dan mereka kayaknya gaya dandanannya selalu pakai denim ya, jaket denim itu berdua ya. Apa antara leather jacket sama jaket kulit sama denim. Itu emang khasnya dua itu ya. Dan satu lagi cirinya Bukannya kaos yang foto-fotonya itu telanjang dada, nggak pakai kaos. Jadi pakai jaket kulit tapi di bawahnya nggak pakai kaos gitu. Itu foto albumnya. Kalau ingat foto albumnya Fantastic kan seperti itu ya. Ya itu terus ya mereka juga cuman nggak selalu jaket kulit dan jaket jeans denim sebetulnya, karena mereka juga ini juga baru tahu belakangan nih, karena udah mulai sering lihat YouTube segala macam ada rekamannya. Mereka juga waktu tour untuk album Fantastic itu mereka justru pakai
mungkin ingat George Michael sama Andrew Ridgeley ada posternya yang pakai jaket sport merek Fila, pakai celana pendek gitu. Mereka suka bergaya begitu juga. Jadi dan Pendek banget. iya pendek, short gitu. Itu yang video klip yang album kedua itu saya tahu. Iya itu. Ada Wake Me Up. Di Wake Me Up mereka ambil. Tapi sebenarnya waktu Fantastic juga sudah seperti itu. Udah seperti itu juga. Ada beberapa tour yang ada satu tour di mana mereka berkostum seperti itu. Dan salah satu atraksi yang terkenal itu katanya pakai shuttlecock Shuttlecock bulu tangkis. Bulu tangkis. Itu bukan ditepok-tepok tapi dimasukin ke bajunya gitu. Terus ya cewek-cewek penggemar itu pada teriak-teriak gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu di konsernya ya? Di konsernya, ya. Itu terkenal tuh waktu awal-awal karir mereka ya. Tapi itu udah meledak di album pertama. Kalau apa mulai album kedua mulai meledak? Sebetulnya kalau album pertama itu kayaknya di Indonesia ya, mungkin banyak yang nggak tahu. Tapi kalau di Inggris kayaknya mereka udah cukup terkenal di album pertama. Baru kemudian dilanjut ke album keduanya. Apa itu? Make It Big. Make It Big. Iya. Make It Big ini yang ngetop banget. Ya itu tadi yang pertama saya lihat di video klipnya itu Wake Me Up Before You Go Go. Keren, ya. Kemudian Freedom yang 84 ya. Yang pertama, kemudian tentunya yang paling ngetop juga Careless Whisper ya. Karena walaupun Careless Whisper ini masuk di album Make It Big, tapi awalnya dia memang dirilis sebagai single dari George Michael sendiri ya, bukan sebagai single dari Wham. Tapi kok bisa masuk ke albumnya Wham gitu loh? Itu ada ceritanya tuh. Saya nggak tahu janjinya gimana mereka, tapi kalau lihat sejarahnya, ceritanya Careless Whisper ini sebetulnya diciptakan pada saat George Michael masih umur 17. Legendnya bilang begitu. Lagi naik bis kalau nggak salah, terus tiba-tiba dapat satu melodi yang akhirnya nanti jadi melodi saksofon yang ada di lagunya Careless Whisper itu. Dibikin waktu mereka mungkin masih berdua ya, tapi waktu direkam pertama itu memang kayaknya kesepakatannya itu akan dirilis sebagai singlenya George Michael sendiri. Dan itu juga katanya kalau di film yang kemarin itu dibilang bahwa rekaman pertama itu secara serius untuk lagu Careless Whisper itu dilakukan di Amerika, yang produsernya namanya Jerry Wexler. Jerry Wexler ini produsernya Aretha Franklin, pokoknya penyanyi-penyanyi R&B terkenal di Amerika lah. Tapi George Michael ini ternyata nggak suka dengan hasilnya. Jadi Careless Whisper versi Jerry Wexler ini akhirnya nggak dirilis sebagai singlenya. Balik ke Inggris, rekam ulang, tapi sesuai dengan keinginan mereka gitu ya, maunya George Michael. Karena menurut mereka cara memainkan saksofon di lagu Careless Whisper yang direkam oleh Jerry Wexler ini nggak bener gitu, nggak sesuai bayangan yang semula gitu. Terus balik ke Inggris, direkam lagi sama ya musisi lokal ya, mungkin teman-teman mereka juga. Baru bener gitu mungkin cara nariknya apa segala macam, secara prinsip sama ya kalau saya dengar, cuman bedanya mungkin ya di cara nariknya gitu ya. Tapi bener loh, itu saxophone riffnya yang si Careless Whisper itu termasuk salah satu saxophone yang paling terseksi. Itu lagu di situ tuh di Careless Whisper, betul kan? Betul. Banyak yang bilang seperti itu. Berarti George Michael tuh sebetulnya benar-benar baru nyanyi itu di album kedua ya? Enggak. Atau album pertama? Dari album pertama. Jadi kalau kita dengerin ya, lagu-lagu di album pertama itu Fantastic itu memang suaranya agak beda. Tapi itu suaranya dia juga. Jadi kalau Wham Rap itu mungkin pertama kali kita dengerin lagu itu kita nggak ngeh kalau itu sebenarnya suaranya dia juga gitu kan. Karena bisa mikir orang black people. Bisa. Karena rap lah. Iya. Ya. Tadinya malah aku pikir yang nyanyi adalah si Andy Ridgeley, tapi si Andrew, tapi ternyata bukan juga. Jadi waktu lihat rekaman video mereka itu lama-lama mikir juga ya, sebetulnya perannya si Andy ini apa gitu. Dia kalau live show paling cuma main gitar, itu pun. Nah, itu yang selalu jadi pertanyaan tuh. Dia tuh bisanya apa sih gitu loh. Bener betul, kan? Betul. Yeah. Karena yang aku tahu juga bahwa kayaknya Andrew ini adalah penyemangatnya si George Michael gitu. Jadi yang ngedampingin dia daripada lo sendirian. Dan kayak tadi katanya Mas Oki kan, itu bahwa mereka sahabatan kan gitu. Nah, aku juga
aku kira malah dia juga nyanyi gitu loh. Iya. Tapi ternyata terus dia ngapain? Ya, jadi itu juga yang jadi banyak bahan pertanyaannya dulu. Karena aku pikir dia ikut nyanyi di UM. Ternyata nggak ikut. Sama sekali nggak ada satupun suara yang bisa dikenalin sebagai suaranya Andrew. Itu baru ketahuan nanti waktu setelah UM bubar, George Michael terkenal dengan solo. Andrew itu kan juga bikin album sendiri tuh. Suaranya itu sama sekali beda dengan karakter UM yang kita tahu gitu ya. Dan nggak, kalau dicermati suaranya itu suara itu nggak muncul sama sekali di rekamannya UM. Jadi memang kayaknya si Andrew ini dia nggak nyanyi sama sekali juga. Mungkin di awal dia itu ya mungkin sebagai itu ya penyemangat atau pendorong gitulah ya, yang narik-narik atau dorong-dorong George Michael supaya tampil gitu ya. Kirain yang dorong-dorongnya nih, dorong apa sound system. Dia mungkin bisa main gitar, bisa main alat musik, tapi dalam perkembangannya bakat-bakatnya George Michael itu terasah berkembang lebih maju daripada Andrew gitu. Tapi bagus nggak sih suaranya Andrew? Ya. Sebetulnya sih lebih ke arah hard rock ya. Suaranya itu agak Apa dia alto, bariton apa? tenor tapi suara cowok yang tinggi ya. Itu tenor, tapi tenornya itu yang kayak siapa ya, mungkin susah juga digambarin. Itu bikin album dia tapi. Ada albumnya itu Album dengan 12 ada sempat keluarin 2 album. Walaupun Genre musiknya dia rock. berarti kayak gini, Bon Jovi sama Richie Sambora kan kita nggak pernah tahu kan suaranya Richie Sambora. Betul. Tapi lagunya sempat ada yang hit Mungkin nggak? kayak Richie Sambora ya. Satu lagu ada. Kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Tapi albumnya itu judulnya Red Dress sama Son of Albert, kalau nggak salah. Sempat 2 album. Itu di era-era berapa? Tahun berapaan tuh? 90, mungkin antara 8, ya mendekati 90-an lah. Saat George Michael bikin album Sudah solo itu setelah Fade kalau nggak salah. Setelah Iya. Tapi nggak menembus pasaran dunia ya. Enggak. Tapi Mas sendiri tahu lagu-lagunya. Pernah dengar sekali, 2 kali, Bagus nggak? tapi Bagus nggak? ya Beda ini. beda aliran lah. Oke, untuk mempersingkat itu dia berarti yang terakhir ada Wham, satu lagi album ya, album Iya. The Final. The Final, Itu yang iya. terakhir ya. Betul, Itu sebenarnya lah album kompilasi atau memang ada yang baru? Kebanyakan lagunya itu sama dengan di Make It Big. Cuman ada beberapa lagu yang memang belum ada di album Make It Big, kayak I'm Your Man, The Edge of Heaven, terus ada Battle Stations, ada juga Blue. Mungkin pernah tahu lagu Blue ya. Blue itu lagu yang awalnya direkam tapi belum ada vokalnya. Cuman kayak potongan-potongan ref gitu ya. Baru benar-benar ada vokalnya setelah dinyanyiin live di China. Setelah itu direkam Wham Live in China. Nah itu saya dengar tuh, itu Wham yang pertama kali berani menggebrak Iya. konser di Cina komunis itu waktu itu masih ya sekarang juga masih. Cuman itu baru satu-satunya negara barat ya yang berani untuk waktu tampil itu di yang Cina. pertama kali tampil di China itu Wham ya. Iya. Oke, berarti itu yang final, yang terakhir itu judulnya The Final. Iya, yang final itu tahun 86 mestinya ya. Wham berarti cuman punya album studio 3. Iya, cuma punya album studio. Lainnya sih single-single ya. Dan ini single-single. Iya. Oke, setelah itu baru Last Christmas itu masuk yang Last Christmas di Make It Big. Make It Big. Iya. Oke. Make It Big. Nah, baru setelah itu akhirnya mereka berpisah. George Michael masih solo, Iya. Andrew Ridgeley jadi ngapain? Happy. Oh, happy. Oh, gitu. Dia enjoy life lah waktu itu jadi pembalap. Dia hobinya kan balap mobil juga. Ada yang saya dengar katanya mau jadi bintang film. Ya, Sampai kayaknya ada tuh? nggak tahu. Sempat ya. main film dia? Mungkin pernah. Andrew Ridgeley Iya, itu. katanya dia mau jadi bintang film juga. Pembalap, bintang film, macam-macam lah. Itu bingung ya dia kayaknya. Iya. Kayaknya dia kayak Sudah kebanyakan kehilangan duit. jati diri apa gimana setelah sama George Michael pisah kali ya? Enggak juga ya? Iya, mungkin. Oh, mungkin ya. Tapi kalau dari ceritanya itu mereka tuh memang sepakat untuk menghentikan Wham itu di tahun 86 kesepakatan bersama ya, karena kenapa kesempatan ini? karena mereka nggak mau band itu Wham itu menjadi tua gitu. Jadi Wham itu dibentuk pada saat mereka muda dan mereka pengen kenangan orang itu ya Wham itu ya itu gitu. Nggak akan ya kalau duran-duran kan sekarang masih terus. Tapi ya jadi image-nya ya sesuai inilah ya usianya begitu. Tapi kalau Wham itu mereka tuh pengennya ya Wham itu harus dikenang orang dalam keadaan muda gitu. Jadi karena itu kita Tapi memang nggak ada latar belakang lain ya?
Nggak ada ya latar belakang misalkan ada pertengkaran atau percekcokan gitu. Iya kan? ada tentunya. Oh ada. Ada juga. Cuman yang masalahnya itu tadi apa? Iya, salah satu Pengen alasannya. muda. Nah, Wham itu kan orang identik sama si George Michael sama Andrew Iya. ya. Tapi kan ada dua cewek nih yang selalu mengikuti. Apakah kedua cewek itu terus terlupakan gitu? Tapi kan enggak kan, karena kan dia sebagai mereka siapa sih namanya yang Awalnya dua cewek itu yang satu yang rambut pirang itu namanya Pepsi. Oke. Yang satu lagi yang Black itu yang pertama itu ada dua orang tuh. Yang pertama di Silly, di Silly ya. Oke. Dia awalnya dua orang itu di awal karirnya Wham. Tapi di tengah jalan di Silly ini keluar digantiin sama Shirley. Oke. Pepsi and Shirley. Sorry kebalik. Shirley itu adalah yang pirang. Pepsi itu yang satunya, yang kedua penggantinya di Silly. Oke. Itu dan mereka ini memang awalnya penari latar juga backing vokal di Wham ya. Tapi waktu Wham bubar mereka jadi duo juga Pepsi and Shirley. Oke. Ngeluarin album juga entah mungkin satu album kayak Pepsi and Shirley judulnya. Satu album bukan satu single ya? Lupa saya. Terus ingat saya album. Album. Iya, karena dulu sempat beli kasetnya. Itu label yang sama dengan Wham? Nggak tahu ya, mungkin tahu mesti ya. dicek Produser dulu. juga nggak tahu Iya, ya. iya. Ya, soalnya kan si Pepsi. Pepsi ini sama Shirley. siapa nih? Shirley. Kan di Netflix kalau nggak salah ada ya mengenai Ada. mengenai Wham atau George Michael Iya. gitu. Itu mereka juga ikut bicara kan, berarti kan ya nggak bisa lepas dari mereka berdua itu Iya. juga kan. Karena Shirley ini waktu Wham masih baru-baru itu ada hubungan romantis juga sama Andrew-nya gitu. oke. Sempat inilah. Tapi nggak lama dan apa namanya. Nah, waktu setelah Wham bubar itu Shirley itu jadi istrinya salah satu personelnya Spandau Ballet sebetulnya. Itu jadi berapa tahun cuman eksis tuh Wham? Berapa tahun? Ya, dari 3 album studio itu. 4 tahun. Cuma 4 tahun. Iya, sampai tahun ya? 86. Dari 82 sampai 86 ya. Mereka tuh sampai ngetop ke Amerika juga. Iya, ada tour di Amerika juga. Iya. Dan ya itu mungkin band mereka itu ya sama seperti Don juga sih. Banyak penggemar cewek-cewek ya remaja gitu lah. Dan mungkin justru karena itu juga nggak terlalu banyak cowok yang suka Wham mungkin. Kalau saya sih musiknya emang suka. Musiknya oke. Iya. Musik yang Wham ya? Iya. Waktu George Michael ikut Live Aid itu Wham masih ada atau Masih ada. Masih Ya, ada. Itu 85. Live Aid dia yang di mana? 85 kan Live 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 Aid. Aid itu yang di Inggris. Iya, Live Aid yang di Inggris. Yang di Inggris. Memang Itu dia manggung lagu apa? Nyanyi lagu apa? dia sama Elton John. Yang Oh, Don't Let the Sun Go Down on Me. Down on Me. Don't Let the Sun Itu? Go Down. Iya, itu. Tapi bukan yang versi yang dirilis sebagai single ya. Itu Oke, yang ya. waktu live itu beda karena kayaknya dominan dia yang nyanyi sih. Kalau yang keluar dirilis sebagai single itu kan duet ya. Iya. Iya. Oh, oke. Tapi duet Gue ketukar. duet juga dia sempat hits dengan Aretha Franklin. Ya, itu Ya, yang itu I Know juga ya, You itu Were di tahun-tahun Waiting for Me. 80-an juga Iya, ya. betul. Oke. Itu waktu masih Wham juga sebetulnya. Masih Wham juga Masih ya. Wham, iya. Oke. Nah, sekarang kali kita beralih ke George Michael ya. Kan itu Wham istilahnya udah bubar nih. Tahun 86. Sekarang ngomong George Nah, Michael. sekarang ngomongin George Michael kan Lo dulu Deki. sempat vakum ya istilahnya. Setelah dari Wham terus bener-bener kayak nggak kedengeran nih si George Michael. Nah, waktu ngehits lagi itu pas lagu apa tuh si George Michael solo? Ya, itu albumnya pasti judulnya Faith ya. Dan single pertama juga judulnya sama Faith. Itu saya ingat banget ya. Waktu itu saya lagi ke satu mall di Malang. Hujan-hujan gitu ya. Terus masuk ke toko kaset. Di toko kaset itu tiba-tiba udah ada album baru itu Faith. Pakai logo 5 karakter itu yang ada hati, ada apa segala macam simbolnya. Terus waduh, ini ada album baru nih harus beli gitu. Terus ya belilah pakai uang saku yang ada pada saat itu ya. Terus mulai didengar-dengerin ya memang tampilannya udah beda. Walaupun sebetulnya cikal bakal tampilan semacam itu tuh udah ada zaman Wham ya. Tapi di waktu era Faith itu jadi lebih lebih tampak maco segala macam, kayak stable jaket kulit gitu-gitu. Lagunya yang
paling terkenal pertama tentu Faith ya. Kemudian apa yang kontroversial yang sampai di band di Inggris juga itu yang I Want Your Sex. Nah itu dan beberapa lagu lagi yang banyak yang ngetop sih lagu itu. Ada One More Try, ada Kissing a Fool, ada Monkey, ada Hard Day juga. Mungkin nggak tahu ngetop tapi beatnya asik banget gitu. Memang bener sih, yang saya tahu sih memang dari album Fate itu kan kalau nggak salah 7 lagu ya? 7 atau 8? 7 atau 8. 7 atau 8. Itu 6 katanya nomor 1 di US semua itu. Iya, ya kan? Betul itu ya? Iya, betul. Luar biasa ya itu George Michael ya. Ya, cuma 6 lagu. Dia tuh kalau gue lihat di album Faith itu lagu Faith yang di album itu tuh George Michael tuh udah tinggalnya udah nggak di Inggris kan, udah ke Amerika kalau nggak salah. Bener nggak sih? Nah itu mesti dicek dulu ya. Soalnya beda kan ini. Nggak pernah tetanggaan sih dulu. Surat menyurat enggak ya? Iya belum. Kan jadi gue udah pindah Ki gitu. Enggak, maksudnya karena kan kalau gue sih ngeliat dia sebagai seorang Inggris gitu terus dengan gaya seperti itu kok kayaknya gue jangannya banyak kan nyanyi Inggris yang terus hijrah ke Amerika, termasuk David Bowie aja tinggal di Amerika kan gitu. Gue langsung jangan apa George Michael kepengaruh sama dia tinggal di sana jadinya lebih apa ya eksplorasi musiknya tuh lebih matang gitu. Tapi kalau gue lihat nih sih kalau George Michael itu kalau bikin video klip ya selain fenomenal dan kontroversial ya. Kontroversial tuh kayak yang di I Want Your Sex itu ya. Itu sampai dulu gue inget banget kalau beli kaset di belakangnya itu tulisannya I want titik I want tanda tanya gitu kan. Padahal itu nggak apa-apa kan sebenarnya ya. Oke, itu selain kontroversial juga videonya itu yang dia katanya menyetujui ini sebenarnya bukan masalah apa ataupun untuk monogami gitu segala macam kan. Ada juga yang fenomenal itu yang father figure. Iya. Itu sampai nguleksi bukan nguleksi sih, artinya menampilkan banyak peragawati terkenal di situ saat itu ya, betul nggak? Ada lagi nggak video-video yang keren gitu? Keren sih sebenarnya. Iya, jadi kalau di father figure itu kan ceritanya dia jadi apa? Bukan father figure itu ya, itu Freedom ya, tapi itu sorry. Setelah itu tahun 90-an. Ya. Yang kalau father figure sih agak Tapi sebetulnya ada lagi satu kontroversial. Ada lagi satu single yang isinya juga banyak model. Tapi selalu pakai model ya? Iya, funk apa judulnya lupa saya. Ada satu lagu lagi, tapi single ya di luar album-album itu. Oh gitu ya. Iya. Terus kalau gue lihat sekarang dari penampilan setelah dia sukses di Fate, kan setelah itu dia cukur rambut sampai botak gitu ya. Sempet kan? Iya. Terus lagunya ya bukan botak, maksudnya botak tipis. Itu gitu istilahnya apa? Scissors cut-nya. Jadi potong. Ngikutin juga ya? Enggak. Terus gayanya dandannya pun juga sorry kalau orang bilang itu agak seronok juga videonya yang di Speed Love itu. Fast Love. Speed Love apa? Fast Love. Yeah. Itu juga kenapa kayak berubah ya? Ya di situ ya. Iya. Bisa diceritakan nggak? Ya, jadi gini ya kalau saya lihat kalau lihat waktu Faith itu dia sebetulnya mempertajam image yang sudah dimulai sejak Wham. Pakai jaket kulit segala macam. Sebenarnya kalau dilihat ya, jaket kulit yang dia suka pakai di poster-poster album Faith itu atau di video klipnya Faith itu ada tulisannya BSA kan, motor BSA itu, BSA gitu di belakang terus ada apa kayak apa kalung-kalung digantung di itu jaket itu sebetulnya udah dipakai dari video klip lagu The Edge of Heaven sama I'm Your Man yang di Top of the Pop. Itu jadi memang sejak awal sejak zaman Wham itu sudah ada, cuman apa ya dimodifikasi sehingga terus dikombinasi dengan rambut ya gitu-gitulah. Itu yang era Faith ya. Kemudian setelah era Faith itu dia karena waktu itu tahun 87, 88 itu ngetop banget kan ya Faith itu jadi karirnya jadi sangat mencorong yang naik banget. Banyak. Oh gitu ya. Ya. Kemudian tahun 90-an dia itu setelah album Fate itu kan dia sering tur album Fate ya untuk sampai tahun sekitar 88 89 ke 90 itu dia mulai bawa tahun 90 tepatnya. Dia mulai tur di Amerika juga di Eropa dan Amerika ya. Indonesia sih nggak masuk. Nah,
Tapi sempat ada kedengaran gitu. Ada rencana-rencana waktu itu George Michael mau datang. Enggak pernah kedengaran. Enggak ada yang tertarik kan? Iya. Mungkin belum ini. Waktu itu belum skena. Oke, terus? Nah, terus tahun 90 itu dia bikin satu tour yang namanya cover to cover. Biasa disingkat C2C kalau di karangan penggemarnya. Cover to cover ini adalah satu tour di mana dia sering bawain lagu-lagu dari album Fit. Tapi di luar itu dia juga bawain lagu-lagu dari penyanyi-penyanyi lain. Contoh dia bawain lagunya Culture Club ya. Apa judulnya? Victims. Lagunya Culture Club. Lagu slow. Ya. Bagus Iya. Terus bawain juga lagunya Seal apa ya? Seal Killer. Killer. Iya, Killer. Betul. Killer. Lagunya Seal sama sebenarnya Adamski juga gitu apa? Killer. Iya. Nah, itu lagunya Seal. Tapi itu sebenarnya lagunya Adamski. Ya, kan? yang penyanyi aslinya Seal, yang nge-mix Adamski. Terus di record lagi sama dia di live show-nya. Tapi disambung sama lagu lain yang dulunya lagunya The Temptations. Judulnya Papa Was a Rolling Stone. Itu digabung itu dua lagu. Jadi panjang banget. Terus dia juga bawain lagunya David Bowie, Fame, terus banyak lah pokoknya artis lain yang termasuk ini apa Cakakan itu apa Through the Fire. Bukan yang ngebeat apa ya itu apa, lupa saya. Ain't Nobody. Ya Ain't Nobody betul itu dibawain juga sama Ain't Nobody. Ya Ain't Nobody. Jadi banyak lagu-lagu yang dia bawain itu di cover to cover. Nah waktu di cover to cover itu model rambutnya emang udah mulai berubah. Jadi dia mulai ganti apa namanya yang poni pendek itu. Scissor kata dia apa? Scissors kan. Kayak apa istilahnya rambut Julius Caesar dulu. Zaman Romawi kan model potongannya kan. Kadang di gitu. sini ada tengahnya gitu. Ya. Jadi mulai itu dia dan apa kalau apa namanya dia mulai stylenya itu mulai semakin rapi gitu ya, walaupun di UM juga udah rapi sebenarnya. Ada kalau lagi nggak pakai jaket kulit dia juga pakai jas segala macam. Maksudnya rapi udah mulai pakai kayak pakai jas, suitnya lengkap gitu. Terus tapi zaman itu memang terus kemudian keluarlah apa single berikutnya yang Older. Fast Love dulu sebetulnya. Albumnya judulnya Older. Single pertamanya Jesus to a Child kalau nggak salah. Jesus to a Child dulu. Baru Fast Love terus Older. Itu waktu itu memang gayanya sudah sedikit berubah, lagunya banyakan nggak terlalu ngebeat, mungkin yang terkenal paling cuma Fast Love sama Star People ya, mungkin waktu itu yang cukup upbeat lagunya. Itu yang di tahun udah mungkin tahun 96 ya. Tapi di tahun 90 dia ngeluarin juga album yang mungkin kita belum bahas ya, yang apa Listen Without Prejudice 1 yang ada lagunya Freedom 90 yang terkenal sama apa Praying for Time. Ya. Oh, Praying for Time. Iya. Tapi nih cuman George Michael tuh bikin lagu sendiri ya atau dia menyanyikan lagu orang sebetulnya? Kalau yang setelah dia solo ya. Setelah dia solo itu memang kebanyakan kalau yang aku tahu dia bikin lagunya sendiri sih. Oke. Kalau justru waktu di WEM ada beberapa lagu yang ternyata bukan lagunya dia. Contoh yang Where Did Your Heart Go itu bukan lagunya WEM sendiri, bukan lagu yang dia tulis sendiri sebetulnya. Itu lagu dari grup mungkin pernah dengar Was Not Was. Tahu. Don't Was. Nah, itu mereka yang bikin lagu, cuman yang bikin populer ya WEM ini memang. Oke. Terus lagu apa lagi ya? Di album pertama itu juga ada Fantastic itu Love Machine itu bukan lagunya WEM sendiri, tapi lagu cover dari band lain. Oke, betulnya ya. Ya. Beralih lagi ke George Michael. Oke, berarti yang George Michael album terakhirnya itu tahun berapa? Album terakhir. Nah, kalau album terakhir setelah Older ini aku agak lupa inget ya. Belum belajar lagi. Berarti besok ulangan ya? Besok tanya nih. Ada lagu Amazing, ada Patience, ada Amazing, cuman itu udah apa ya, udah beda lah gitu, karena mungkin udah zamannya udah berubah ya. Waktu itu kan udah zaman grunge, rocknya udah beda lah gitu mungkin. Tapi jadi sampai meninggal tahun berapa?
2000 Ya 2000-an ya? 16. 2016. Jadi ya. jadi dari album yang tahun 96 itu sampai 2016 dia nggak berkarya atau bikin album Masih ada. sendiri? Ada dua sempat ada ya? album lagi, 2 atau 3 album lagi. Oh, 2 atau 3 Ya, album. cuman 2000-an. memang sudah nggak ada yang benar-benar hit lah. Ya. Tapi ya waktu itu udah banyak duitnya, nggak ngaruh juga. Oh, mungkin ada tahu beberapa lagunya juga ya. Yang salah satunya yang cukup terkenal tuh Patience ya. Ya, gitu. Tapi iramanya udah memang beda lah. Ya. Kalau boleh tahu meninggalnya kenapa ya? Nah itu masih Oh, misterius? iya agak ya Meninggalnya kenapa? Gitu. Kadang masih misterius. Bukan sakit apa belum tahu ya. mungkin sakit juga kayaknya ada sesuatu di jantungnya atau mungkin saya nggak terlalu ini. Soalnya dia udah agak gemuk. Iya waktu itu ya, memang mendekati dia meninggal iya, itu jadi mungkin gagal ginjal. bisa jadi. Karena badannya udah Iya. Tapi terakhir sempat lihat kalian mungkin XQ atau Momoki, dia terakhir manggung di mana dalam status bukan status, maksudnya kondisi badannya kayak gimana yang gemuk itu ya terakhir ya? Oh enggak, kalau sudah sampai gemuk banget itu udah nggak manggung lagi. Udah nggak manggung lagi. Iya, tapi jadi gini, dia tuh kan bukan terkenal ya. Kalau dilihat foto-fotonya kan selalu tampil langsingnya, selalu badannya itu slim gitu ya. Sampai kira-kira dia mungkin umur berapa ya? Sampai lagu Older, sampai album Older, sampai ya setelah itu mulai agak berisi ya. Iya, mulai umur mungkin ininya mukanya Berisi, ya udah mulai berisi dalam arti gemuk ya? sedikit mengemuk ya, walaupun ya nggak gemuk-gemuk banget. Sampai yang live show terakhir mungkin sekitar tahun 2008 ya, ada yang. Cuman kalau saya amati, memang suaranya udah nggak seperti dulu lagi. Jadi banyak lagu yang nadanya udah diturunin kalau live. Iya. sudah Jadi Kayaknya berarti memang album Older tuh udah tanda-tanda kalau dia udah menjelang tua, makanya dia bikin Older kali ya. bisa jadi. Tapi saya mau bicara gini, kan kebetulan juga Om Oki kan nyanyi untuk lagu-lagu yang tribute untuk lagu Queen, Iya. Freddie Mercury. Kan sempat itu George Michael menyanyikan lagu Somebody Somebody to to Love Love. di Sama- tribute to Freddie Mercury kan? Iya. Yang nyanyi sama siapa? Kalau nggak salah itu. Kalau Somebody to Oh Love dia nyanyi sendiri, sendiri. nyanyi Kalau- sendiri. Nah, French vokalnya itu berarti dia sama Freddie Mercury ya? Kalau sebetulnya enggak. enggak, Sebenarnya. lebih tinggi mana? Freddie Mercury itu jadi gini. Nah, Kalau kebetulan dua-duanya lu Iya. nyanyiin kan? Iya, Freddie Mercury lu nyanyi, George Michael juga nyanyi. Iya, betul. Oke. Ini saya nggak bermaksud mendiskreditkan Pak FM ya, tapi Freddie Mercury maksud saya. Jadi Freddie itu kalau di rekaman di studio memang suaranya tinggi banget, dahsyat, hebat. Tapi kalau dilihat di live show dia entah kenapa dia nggak akan ambil nada-nada di atas B4. Ini mungkin terlalu teknis ya, tapi maksudnya kalau nada itu kan ada dari C sampai C lagi ya. Biasanya kalau penyanyi cowok tenor itu mainnya di C4 ke atas gitu ya. Kalau suara yang tinggi, Freddie itu kebanyakan kalau di studio itu dia lagunya kalau yang mulai tinggi-tinggi itu udah C5 ke atas itu udah lewat gitu ya. Nada C5 itu nggak banyak, ya kalau penyanyi cowok itu yang bisa tuh yang range-nya memang gede banget atau yang suaranya memang tenor. Kayak ya salah Ian satu penyanyi. Gillan. Iya. Kenapa? Ian Gillan. Ya kayak gitu-gitu deh. Nah, anehnya si Freddie ini, dia kalau live show dia nggak pernah ngambil nada lebih tinggi dari B4. Jadi kalau kayak nada-nada tinggi, dia di live show itu selalu diserahin ke drummernya. Karena Roger Taylor itu memang Tinggi. setting suaranya memang udah tinggi dari sononya. Nah, yang saya mau maksudin adalah bahwa Freddie itu kalau live show dia nada-nada tinggi itu banyak yang dia nggak ambil, atau kalau dia ambil dia dia ganti nadanya, dia dimodifikasi. Ditranspose. Bukan transpose, diganti. Bukannya Freddie itu jago di falsetto ya? Jago banget. Cuman falsetto juga jarang dibawain kalau live show. Oke. Nah, balik ke Somebody to Love. Somebody to Love itu nada dasar aslinya adalah G crash ya. Kalau George Michael bawain itu dia memang bagus, tapi ternyata diturunin setengah. Jadi G. Jadi G, ya. Oke. Dan itu yang biasa saya mainin. Jadi lebih enak aja, nyaman aja nyanyinya gitu. Jadi suaranya sebetulnya setinggi-tingginya suara George Michael, dia itu range-nya masih di bawah Freddie memang. Bukan masih kalah lah. Oh gitu ya.
Tapi yang saya kagum itu si George Michael membawakannya hampir mirip cengkok-cengkoknya sama itu dengan yang Freddie Mercury. Makanya gue juga sempat heran kenapa waktu itu Queen nggak ngambil George Michael aja sebagai ininya kan. Akhirnya yang dia diambil kan si Adam Lambert sama sebelumnya udah pernah ada. Kalau menurut Om Oki kenapa nggak George Michael waktu itu jadi Queen? Jawabannya mungkin kalau opini pendapatku ya itu simpel aja, kurang ngerok. George? Iya, kurang ngerok. George itu kurang ngerok. Dia suaranya memang lebih ngepop ya. Jadi kalau Freddie itu kan bisa bulat, bisa juga pecah, bisa tinggi gitu. Kalau George Michael itu lebih ke bulatnya sebetulnya suaranya. Makanya Somebody to Love itu agak ngeblues ya. Jadi makanya buat ini dia George Michael masih bisa masuk ya. Di acara tribute to Freddie itu kan dia bawain 3 lagu tuh. Ya Somebody to Love. Pertamanya yang Somebody to Love, terus 39 sama yang duet sama Lisa Stansfield itu These Are the Days of Our Lives kan. Ya. Itu kebetulan 3 lagu itu memang yang Somebody to Love diturunin, 2 lagu lain juga nadanya nggak tinggi gitu. Terus Mas Oki kalau nyanyi kan juga bawain Queen, juga bawain George Michael, maksudnya Wham kayak gitu. Lebih enjoy bawain walaupun dua-duanya mungkin seneng ya. Maksudnya dua-duanya juga lagu-lagunya juga punya tingkat kesulitan yang beda atau apa gitu. Lebih enjoy bawain Queen atau lagu-lagunya George Michael? Gimana ya jawabnya? Secara ini ya, secara Iya. secara ininya Mas Oki aja. Iya. Gitu. Sebetulnya memang suara saya itu justru lebih cocok ke George Michael sebetulnya. Jadi kalau untuk bawain itu ya lebih enak atau lebih nyaman lah ya. Mungkin. Cuman kalau masa isunya di Indonesia itu kalau kita bawain lagu itu Queen itu sambutannya akan jauh lebih meriah daripada daripada Wham atau George Michael. Iya, kecuali memang ya kita manggung di depan Rehat fans gitu ya. Oke, tapi sekarang Om Oki ini punya band yang bukan sengaja, maksudnya punya band yang tribute untuk band Queen. Salah satunya. Yang namanya tadi apa? Awalnya The Beatles, tapi karena kita nulisnya pakai huruf Y, jadi BY. Jadi akhirnya banyak yang bilang The Beatles itu. Ya, udah kita The Beatles. Andaikan nanti ada band yang mau kontribusi dengan Om Oki dan mau gua bawain George Michael atau Wham, pasti terima nggak? Terima dong. Terima banget ya. Pastinya. Siapa takut. Tapi sekarang masalahnya publik untuk menerimanya belum tahu ya. Ya belum sepopuler Queen. Belum sepopuler Queen, betul juga. Iya. Mas Tapi Oki, top 5-nya George Michael lagu-lagunya apa nih? Top 5. Oke. Top 5 mungkin pertama Freedom 90 ya. Itu ceria, enak gitu. Kemudian juga Freedom yang 84 itu juga enjoy. Careless Whisper udah pasti. Faith. Terus mungkin yang terakhirnya apa ya? Satu lagi. Tinggal satu nih. Susah mikirnya. Where Did Your Heart Go? Oke. Oh iya itu lagu asik. itu saya suka ininya Asik aja. banget tuh lagu. Snare drumnya. Oh iya, ada berhentinya gitu. Iya, susah kan itu intinya. Betul. Ini juga ya apa? Mungkin George Michael tuh nggak sebesar misalnya Freddie Mercury atau David Bowie gitu ya, tapi tetap punya tempat spesial lah. Pastinya. Untuk anak-anak yang gede di tahun 80-an tuh kayaknya. Pastinya. Wah, George Michael gitu ya. Pasti tetap inget deh sama George Michael. Terus kalau lu Ki apa top 3-nya George Michael? Top 3 aja, top 3 jangan top 5. Top 3 George Michael. George Michael. Gue pengen tahu aja. Dua itu Kissing a Fool. Wah, keren itu juga. Jesus to a Child. Gue suka banget. Oke, gue bingung nih kalau disuruh milih antara Faith sama Freedom yang Freedom. Freedom 90. Antara dua itu tuh gue suka bingung. Dua-duanya enak. Kissing a Fool sama Jesus to a Child. Merinding gue denger suaranya tuh
ini banget soalnya. Iya, lembut banget dan apa syahdu Apa ya dewasa Iya, gitu iya. loh. Yang apa? Aku suka banget sih pakai Yang kata-kata Jujutsu dewasa, Kaisen. Dat. Gimana sih, Dat? Iya. Iya lu, Det, gimana sih, Det? Tapi yang gue mau tanya nih, Om Oki. Lo yang Top 3. Oke, top 3 ya. Pasti dari situ kalian bisa tahu ini beatnya yang model apa. I want your sex. Oke. Oke. Terus 1, 2. Hah? Emang 1 atau 2? Oh, yang kedua udah itu agak ke-Jazzy kan. Oke. Kan Iya, istilahnya iya. itu kan udah klimaks itu dalam lagunya itu kan. Iya, I want your sex, terus Monkey. Iya. Nah, berarti yang ketiga Freedom 90. Oke. Nah, tahu kan berarti upbeat-upbeatnya kayak gimana Iya, kan iya. beat-beatnya. Upbeat. Oke, terus gue mau ngomong masalah Freedom. Itu kenapa ada dua Freedom ya? Freedom 84 sama Freedom 90. Iya. Kenapa itu? Kalau freedom yang awal itu kayaknya sih freedom yang buat happy aja ya. Itu kan ceritanya tentang apa punya hubungan ceweknya apa mungkin mendua atau apa tapi happy aja gitu lah apa. Terus dia bilang ya kenapa kita nggak merdeka aja gitu. Di freedom. Itu yang pertama, freedom yang WM. Kemudian yang freedom yang kedua yang 90 ini kan keluarnya di album Listen Without Prejudice. Waktu itu dia kayaknya udah enek banget sama kengetopannya dari hasil Faith itu. Sehingga kalau udah bosen, maksudnya gini, dia kayaknya mau dipandang lebih serius sebagai pencipta lagu dan penyanyi daripada hanya sebagai penyanyi yang punya tampang manis gitu. Oke. Jadi kalau diingat-ingat, waktu zamannya lagu Freedom itu, kalau lihat video klipnya, nggak ada satupun tampang dia muncul di video klip itu. Iya. Adanya cewek-cewek, model-model tadi. Iya. Kemudian jaket kulit dibakar. Ada cowok yang secara tampilan mirip dia tapi bukan dia. Jadi di situ kayaknya dia mau bilang bahwa dia mau bebas dari segala macam atribut itu, nggak mau diingat orang dari diekspos tampang hanya karena kecakapan tampangnya dan gitu lah. Gitu. Jadi dia mau merdeka dari atribut-atribut itu gitu kan. Tapi waktu itu kan dia udah nggak begitu cakep ya. Ya, waktu Freedom tuh masih oke. Oh masih. Cuman dia udah ada yang pakai Waktu itu belum. Kalau yang itu belum. Udah jenggotan ya jenggotan yang belum dengan sih? yang cut itu kan. Itu yang zaman older sih sebetulnya. Zaman older tuh ya. Yang udah apa itu goatee ya, jenggot kambing. Tunggu dulu, tapi nanti ini kan ada performance-nya dari Om Oki ya kalau nggak salah ya. Iya. Iya kan? Oke, cuman gini aja nih, masih ada pertanyaan lagi nggak dari lu, Eski? Ya, gue udah. Udah? Gue udah, soalnya enggak ya, paling itu aja. Kalau yang paling aku terakhir tanya tadi itu yang gue pengen tahu top 5-nya apa. Oh gitu ya. Cuman kalau gue satu aja yang pengen gue tahu. Selama lu bawain lagunya George Michael, lu apakah merasa udah pribadi lu sebagai George Michael? Oh, Dari mungkin gayanya. Gue pernah lihat lu manggung soalnya. sudah pernah ya? Sudah. Menurut pendapat Anda? Aku belum pernah. Belum pernah Nanti ya. boleh sekali-sekali. Yes, harus. Mungkin nggak seperti itu ya, tapi yang pasti mungkin karena udah terbiasa di panggung, jadi enjoy aja gitu. Jadi ya nggak terus memanifestasikan diri sebagai Freddie atau George Michael gitu sih. Ya happy aja. Happy aja. Iya. Tapi ada mirip-miripnya sih kalau gue lihat. Gaya-gayanya sedikit. Ya itu memang mau nggak mau pasti ada lah. Tapi emang sengaja mau disamakan seperti itu? Apa emang udah terbawa sendiri gitu? Iya, pertama ada mau sedikit dimiripin tapi ya nggak terlalu mirip. Kedua ya terbawa sendiri gitu. Terbawa sendiri ya? Jadi contoh nih kalau The Binders untuk bawain lagunya Freddie Mercury ya. Freddie Mercury, saya pakai tongkat yang yang putus itu. Tapi kalau bawain lagu George Michael atau yang lain-lain sih nggak pakai itu. Oh gitu ya. Ya berarti artinya berusaha untuk menyesuaikan dengan performance. Tapi tapi tetap ngambil ciri sendiri ya. Ciri sendiri ya. Oke. Ada rencana mau bikin band sendiri? Band. Ya artinya dengan ya kan udah ini kan bawain dari sekarang George Michael terus ribut sama untuk apa? Queen. Udah bikin ini sendiri apa? Single. Belum sempat. Belum ada waktu. Ada niat? Karena kebetulan kan memang selain itu kan sampingan aja. Jadi lebih banyak ya gitulah. Keren ya. Ini yang mau nyanyi. Oke, ya udah kalau gitu Itu sekarang gimana?
Dan nyanyi-nyanyinya nanti juga di sini. Cuman sekarang mungkin kita sudahin aja dulu acaranya di sini. Oke, tapi anyway, nanti sebentar lagi kita akan dengarkan performance dari Om Oki Rinaldi bersama beberapa grup dari personil dari grup The Biners. Oke, mungkin kita langsung beralih ke sana ya. Kita nanti akan saksikan sebentar lagi ya. Oke, kalau gitu kita pindah ke sama sih tempatnya, cuma orang-orangnya nanti akan beda. Dadinya bengong dong. Iya makanya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita akan manggungnya di sini juga ya. Oke, jadi stick around. Stay tune. Jangan kemana. Ya, jangan kemana-mana. Oke, sampai di sini dulu. Oke, terima kasih untuk kedatangannya. Nanti kita dengarkan sama-sama Om Oki. Oke, jadi silakan. Itu dia kameranya. Silakan nanti dengarkan dan sampai jumpa di sini dulu dengan kita. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di episode mendatang. Retrovision 62. Time can never mend the careless whispers of a good friend to the heart and mind. Ignorance is kind. There's no comfort in the truth. Pain is all you find. I feel so unsure as I take your hand and lead you to the dance floor. As the music dies, something in your eyes goes to minus image screen, and all it said goodbyes. I'm never gonna dance again. Guilty feet, I got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. Soon enough, better to cheat a friend and waste the chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I dance with you. Well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you. Oh, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play because I play them too. Oh, but I need some time off from that emotion. Time to pick that part up off the floor. And when that love comes out with a devotion, well, it takes a strong man, baby, but I'm showing you the door. Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith to faith to faith. I gotta have faith to faith to faith.
'cause it was enough for me. To win the race, a prettier face, brand new clothes and a big fat place on your rock and roll TV. But today the way I play the game has got to change. Now I'm gonna get myself happy. I think there's something you should know. There's something deep inside of me. Take back your picture in a frame. I just hope you understand. Sometimes the clothes do not make the man. All we have to do now is take these eyes and make them true somehow. All we have to see, yeah, is that I don't belong to you and you don't belong